Jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dijawab ada kamu. Ya, oke Dek. Nah, jadi pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang kita bahas kemarin. Kalau kemarin mungkin Dek Gama baru trigonometri awal ya. Kalau Dek Pintar dan Dek IAC mungkin sudah mendalam lebih. Persamaan kuadrat udah, lingkaran udah, geometri udah, matriks udah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut ke turunan trigonometri. Nah, jadi trigonometri itu banyak variasinya ya, banyak nyambung ke materi-materi lain juga. Jadi memang banyak ini ya rumus-rumusnya di trigonometri kalau secara lingkup luas ya, banyak rumusnya. Dan kemarin kita baru belajar yang kelas 10 aja. Nanti penerapannya pun banyak juga ya. Misal kita kayak membeli barang ini, nanti terus barang ini itu biayanya itu ada persamaannya. Nah, berarti kita nanti pakai konsep, nanti biaya maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Nah, jadi kita nanti belajar di situ penerapannya ya. Jadi nanti kita belajar tentang penerapannya juga, turunannya juga, dan turunan biasa yang awal-awal. Nanti terus dihubungkan ke trigonometri gimana gitu ya. Nah, sekarang kita belajar dulu. Oke, langsung saja sebelum mulai bacaan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, Dek. Oh, ini ada satu yang macet sih. Betul kan? Bentar kan? Keluar kan? Jadi kalau kalian ini on cam itu kelihatan deh siapa yang macet, terus ya siapa yang mau keluar gitu kelihatan. Saja ya, berarti nanti lah masuk sendiri di lingkah. Oke. Kita mulai saja langsung ya. Nah, kita bahas materi dari awal karena kemarin mungkin di Gama belum aku catatkan gini ya, maksudnya catatan dari awal gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang apa? Turunan trigonometri. Oke. Berarti langsung saja ya. Langsung saja kita bahas tentang turunan trigonometri. Nah, turunan trigonometri ini aku mau bahas tentang rumus-rumus yang biasa, yang tidak menyangkut tentang trigonometrinya gitu ya, yang biasa. Berarti aku ingatkan lagi buat yang lupa ya, Jadi ini adalah fungsi eksponen dan aljabarnya. Yang biasa itu eksponen dan aljabarnya ya. Eksponen dan aljabarnya. Jadi yang pertama adalah misal jika fx itu x pangkat n, nah otomatis apa? Maka f aksen x ya. Jadi turunan itu biasa disebut diferensial, bisa juga disebut y aksen, bisa juga disebut f aksen x, bisa juga disebut dx, dy per dx, atau dy per d theta, atau dx per d theta gitu ya. Biasa disebut kayak gitu. Nah, terus berarti ini gimana kalau ini? Nah, kalau ini f aksen x berarti turunannya apa? N ya. Jadi n-nya ini diturunkan dulu ya, Dek, ke depan. Nah, kalau n-nya turun ke depan berarti x-nya itu n-nya pangkatnya dikurangkan dengan 1 gitu ya. Nah, terus yang kedua, jika fx itu sama dengan c x pangkat n, nah, otomatis apa? F aksennya. C-nya itu konstanta. Kalau konstanta yang di depan persamaan itu tidak perlu diturunkan lagi, karena dia tidak bereksponen, tidak berpangkat, otomatis tidak bisa diturunkan. C dikali, ini tadi apa? Turunan x pangkat n, n kali x pangkat n min 1. Ya. Yang ketiga misalnya adalah fx itu kalau ditambah biasa banget ini. Kalau ditambah ya tinggal
diturunkan satu-satu ya. Misal U pangkat UX ya, UX plus minus plus atau min gitu ya, salah satu VX. Nah, itu FX-nya apa? Aksen U aksen X ditambah atau kurang V aksen X. Nah, berarti diturunkan satu-satu ya kalau ada persamaan ditambah gitu. Nah, yang keempat adalah jika dikali. Jika dia dikali, kayak seperti ini ya, Dek. U, X, dikali, dikurang. Dikali apa? V, X, berarti F aksen X-nya apa? UVUV ya. Biasanya kalau ngapalnya itu UVUV ya. U aksen V, minus apa tambah? Kalau dikali itu. Tambah ya. Ditambah U, V aksen. UVUV biasanya. Itu. Yang kelima adalah, nah, misal fx-nya sama dengan ux per vx. Nah, berarti apa? Kalau dibagi, itu berarti rumusnya dikurang ya, Dek. Sama kayak tadi UVUV. Nah, cuma apa? Per v kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa sering keluar. Oh, satu lagi ya, yang keenam. Nah, yang keenam apa? Kalau misal dia ada U ya, ada U dalam kurung X pangkat N. Jadi misal dia ada konstanta atau persamaan lagi gitu, dan dalam kurungnya itu ada bisa diturunkan gitu loh, Dek. Ada persamaan juga yang bisa diturunkan. Berarti turunannya gimana? F aksen X-nya adalah N dikalikan UX pangkatnya dikurangi 1 kayak tadi. Cuma dikalikan lagi turunan dalam kurung ya, turunan UX-nya gitu. Jadi kalau fungsi eksponen dan aljabarnya dalam turunan itu cuma ke ini ya. Cuma ini aja yang penting ya, ke-6 ini. Nah, yang lainnya nanti kita bahas yang trigonometri. Kalau dia masuk trigonometri gitu ya. Ini juga bisa digunakan pas kita nanti hubungin ke trigonometri ya, Dek, karena ini berhubungan juga. Rata-rata rumusnya ini. Ya sih kayaknya cuma ini doang deh. Mainnya tambahnya aku nggak nemu. Yang biasa di soal itu, Dek, yang 145. 145 tuh sering ya. Biasanya perkalian sama pembagian sering pakai turunan, Dek. Ya, tuh. Oke, kita lanjut dulu ke latihan soalnya ya, Dek. Ke contoh latihan soal. Nah, kalian udah paham kan rumus-rumus ya tak jelasin tadi. Mungkin kayak ada ini ya, bingung itu kok rumus aja ya, nanti penerapannya di soal gimana. Nah, sekarang coba aku ngasih soal ini deh. Contoh soal adalah di bawah. Nah, yang pertama, fungsi fx ditentukan oleh ya sini. Ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Nah, f aksen x ya, tadi apa f aksen x itu adalah turunan ya. Tadi aksen itu turunan ya dari fx. Nah, berarti apa ini? Berarti nilai yang dicari adalah nilai dari f aksen 1. Berarti x-nya dimasukin 1 nanti kalau kamu udah tahu turunannya adalah berapa. Berapa, Dek? Coba kalian cari berapa ini? 2x kuadrat plus 6x min 5. Berapa tadi f aksennya? 3x kuadrat ditambah 6x min 5. Ya, udah tahu ya. Ini udah biasa banget ya, udah gampang lah ya. Jadi tinggal kita masukkan 1, berarti 3 kali 1 dikuadratkan
ditambah 6 kali 1 dikurangi 5. Berapa ini? Berarti 3 kali 1 tetap ya. Tambah 6 dikurangi 5. Berarti 9 kurang 5 adalah 4. Jadi kalau ini masih biasa banget. Coba yang kedua ini, kalau misal dia pembagian ya. Misal dia pembagian berarti gimana? Jika fx sama dengan 3x kuadrat min 5x per x minus 3. Nah, berarti maka fx-nya berapa? Aksen x-nya berapa? Berarti kalau misal kalian menemukan persamaan lagi, berarti kalian misalkan satunya ini adalah U, bawahnya V. Nah, sebelum kalian masukkan ke rumus tadi ya, carilah dulu U aksen sama V aksennya, biar nanti kalau dimasukin ke rumus gampang ya. Berarti U aksennya apa? Turunan dari 3x kuadrat min 5x. 2 diturunkan, berarti 2 kali 3, ya 6x min 5. Kalau V aksennya turunan dari x? 1. Ya, 1. Berarti langsung masukkan ke rumus ya. Berarti rumusnya apa tadi? F aksen x. U aksen V min U V aksen per V kuadrat, ya kan? Nah, langsung saja kita masukkan U aksennya tadi adalah 6x minus 5. Terus dikali V-nya. Dikali x min 3 dikurangi U-nya. U-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 5x dikalikan V. V-nya 1. Nah, ya kan? Berarti dibagi apa? Dibagi V kuadrat. Nah, V kuadratnya adalah x min 3. Dikuadratkan ya, jangan lupa. Nah, berarti langsung kita masukkan angkanya ke dalam kurung ya. Angkanya ke dalam kurung berarti gimana? Berarti kalikan satu-satu ya. Kalikan satu-satu berarti 6x kali x. 6x kali 3. Terus min 5 kali x. Min 5 kali min 3. Masukkan satu-satu berarti 6x kuadrat min 18x min 5x plus 15 ya kan? Nah, minnya dimasukkan ini ya. Minnya dimasukkan. Kalau ini tinggal kali min aja. Min kali 3x sama min kali min 5x. Berarti berapa? Min 3x kuadrat ditambah 5x per x min 3-nya dikuadratkan. Berarti berapa? Depan kuadrat berarti x kuadrat. Terus 2 kali min 3 kali x. Berarti min 6x. Ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Nah, tinggal proses pengerjaannya aja kita ya. Tinggal proses pengerjaannya adalah berarti yang ada variabel x-nya ya, yang ada variabel x kuadratnya ini kita kumpulkan. Nah, berarti berapa? 6x kuadrat min 3x kuadrat. Berarti 3x kuadrat. 3x kuadrat, setelah itu yang ada x-nya aja. Yang ada x-nya pangkat satunya adalah min 18x, min 5x, sama plus 5x. Berarti ini ada min 5 sama plus 5. Kita coret aja ya. Kita coret berarti tinggal min 18x. Terus konstantanya tinggal 15 per x kuadrat min 6x plus 9. Ya. Ya, tinggal seperti itu aja. Gimana, Devinka, udah paham? Belum paham, Kak. Coba ulangin, Kak. Oh ya, berarti kamu nggak paham gimana? Pas turunannya yang mana? Dari rumusnya aja, Kak. Oh ya, rumusnya ya. Ya, mungkin kamu tadi itu ya, Dek, kendala jaringan juga ya. Nah, berarti ulang bentar ya, Dek, maaf ya. Nah, ini kalau misalnya dia berpangkat, Dek, kalau misalnya dia berpangkat itu
Jadi ini ya, ini N-nya itu diturunkan dulu deh. N-nya turunkan ke sini, berarti N kali X, dan pangkatnya dikurangi 1. Gitu aja ya. Nah, intinya gitu. Semua itu nomor 1 ini dijumlahin terus selalu kalau di turunan. Karena turunan itu adalah berasal dari eksponen juga, pangkat ya, pangkat gitu. Nah, terus kalau ini apa? Yang penting cuma 4 sama 5 deh sebenarnya. Yang 4 sama 5 ini kalau misal dia dikalikan deh, ada persamaan yang dikalikan, berarti apa? Dia ditambah U aksen V plus UV aksen. Aksen itu apa? Aksen itu turunan ya, Dek. Nah, terus kalau dia dibagi, berarti dia dikurang. Berarti dikurang itu apa? Ya, pakai UVUV tadi, UVUV per V kuadrat. Gitu. Yang ada aksennya itu turunan dari U gitu, turunan dari V gitu. Nah, seperti itu, Dek. Nah. Jadi kalau ini tadi kan bagi ya, Dek. Kalau ini tadi kan bagi per persamaan. Jadi kita misalkan U sama V. Kita cari dulu turunannya U. Berarti apa? 6X min 5. Jadi turunannya 3X kuadrat itu 6X. Turunannya 5X min 5. Gitu ya. Turunannya min 5X. Nah, terus turunannya X apa ini yang bawah? 1. Oke. Berarti tinggal masuk-masukkan gitu aja. Selebihnya pengerjaan seperti biasa. Itu ya turunan so. Oke, sekarang nomor 3 nih. Nomor 3 ini adalah penerapan ya, Dek. Nomor 3 ini penerapan dari turunan. Coba kalian, mungkin kalau ada yang udah ngerjain mungkin paham ya. Misal di sini aku ada soal ya. Suatu pabrik apa ini? Sepatu ya, sepatu. Apa? Memproduksi X sepatu setiap harinya dengan biaya produksi. Nah, ini penerapannya ya, penerapan di kehidupan masyarakat. 3X, ada persamaannya nih, 3X min 180 ditambah 3000 min per X ya, per X. Nah, ribu, ini satuannya ribu rupiah per pasang. Jadi per pasang ya. Nah, terus apa? Yang ditanya adalah biaya total. Nah, biaya totalnya berapa ini? Biaya total minimum per hari adalah berarti gimana nih, Dek, kita kalau menganalisis ini? Ini mana sih? Mau nurunin aja susah banget sih. Nah. Sorry, Dek. Iklan sebentar. Nah, yuk. Berarti yang dicari adalah biaya total ya. Biaya total tadi misalkan apa? Barangnya itu X. Biayanya itu ini. Nah, berarti kalau nyari biaya gimana? Kalau kalian beli sepatu 1, biayanya 1000. Beli sepatu 2, biayanya 100. Beli 1 2 itu 100. Nah, berarti cara ini gimana bayarnya? Berarti barang dikali biayanya kan? Nah, barang dikali biayanya terus kalian bayar kan? Berarti ini sama ya. Berarti gimana? Barangnya dulu apa? X. Berarti X aksennya kita cari persamaannya dulu. Berarti X dikalikan apa? 3X min 180 ditambah 3000 per X ya. Nah, oke. Berarti langsung dikalikan saja ya. Ini kan barang kali ini ya, barang kali biaya. Nah, berarti kita masukkan satu-satu. X kali 3X. Nah, terus X kali min 180 sama X kali 3000 per X. Nah, ini berapa masing-masing, Dek? Berarti berapa? 3. X kali 3X. Ya. Min 180X ditambah X kali 3000 per X. Berarti X-nya dicoret ya, karena ada atas bawah. Berarti tinggal 3000. Nah, ini adalah biayanya. Nah, ini satuannya ribu ya. Jangan lupa nanti pas di akhir itu ada ribunya. Rp1.000. Ya, oke. Nah, dari sini terus gimana? Setelah itu,
Diturunkan kan? Karena tadi apa, Dek? Turunan itu sebenarnya, Dek, kalau kalian ada di penerapan soal gitu ya, soal penerapan, biasanya kalau ada kata-kata maksimum, minimum, terbesar, terkecil, itu biasanya dia ngarahnya ke turunan. Berarti kalau ini ada kata-kata minimum, berarti dia juga mengarah ke turunan. Pertama sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu turunan pertama sama dengan 0 ya kan? Gitu ya, sampai sini paham ya. Oke, berarti f aksen x sekarang. F aksen x sama dengan berapa? 3x kuadrat diturunkan. Langsung deh, 6x ya. 6x min 180 ya, kalau diturunkan. 180x. Sama dengan 0 kan tadi? Sama dengan 0. Berarti langsung kita pindah-pindah. Berarti 6x sama dengan berapa? 180-nya pindah ke ruas kanan. Jadi positif. Berarti x. X-nya berapa? Kalau cuma pengen x-nya berarti 6-nya juga dipindah. Dari kali jadi bagi. 80 berarti, bagi 6. ya, berarti x-nya adalah 30. Belum selesai karena ini X tadi masih barang ya, Dek. Tadi X itu masih sepatunya, barangnya. Berarti biaya yang tanya ini adalah biaya. Berarti biayanya berapa? Otomatis kita masukkan lagi ke persamaan yang awal ya. Persamaan yang awal tadi apa? Ini. Kita masukkan lagi ke ini. Berarti berapa? 3 dikalikan 30 kuadrat ya. X-nya itu diganti 30 ya. Min 180 dikali 30 ditambah 3.000. Berarti berapa? 3 dikali 30 kuadrat adalah 900. Dikurangi 180 kali 30. 18 kali 3 itu 54. Nolnya tambah 2. Ditambah 3.000. Nah, berarti langsung saja 3 kali 900 adalah 2700. Dikurangi 5. Berapa ini? 54 kurangi 3.000. 2.400 ya kan? Nah, 2.400 berarti 2.700 kurangi 2.400 berarti tinggal 300. Nah, selesai sampai sini. Tadi satuannya apa? Ribu rupiah ya, jangan lupa ribu rupiahnya berarti ini 300.000. Jadi biaya total minimum per harinya itu minimum tuh 300.000 dia dapatnya ya, 300.000. Pabriknya itu. Berarti dia ya. Kalian paham kan? Ini penerapannya deh. Penerapannya. Coba deh kita lain. Kalau misal dia aku kasih soal ini deh. Yang keberapa ini? Keempat ya. Yang keempat adalah misal turunan pertama dari fungsi f yang dinyatakan dengan fx itu akar 3x kuadrat ditambah 5. Nah, adalah maka ini ya, maka aja. Maka f aksen x. F aksen x adalah berapa? Jangan lupa f aksen tadi apa? Turunan ya ini. Berarti diferensial. Turunan. Berarti ini kalau akar, ada akar gini, berarti harus kalian ubah ke dari bentuk akar menjadi ya, jadi apa ini kan ini dari bentuk akar ya. Berarti diubah ke apa biar mudah menurunkan. Jadi eksponen. Di sini aku mau spill rumus ini dulu. Jadi kalau misal ya, Dek, dia itu di sini ada A, akar A ya di sini. Di mana ya? Di sini aja lah. Akar A pangkat M, akar pangkat dari N. Berarti kalau dia diubah jadi pangkat ya, Dek, berarti dia apa? A pangkat M per N kurang 1. ini, Dek. Diper ya, cuma diper. Jadi akarnya itu kalau
disimbolkan di pangkat itu di per gitu ya. A pangkat M per N. Dia nggak dikurang 1, Kak. A pangkat N kurang 1 gitu. Ini belum diturunkan loh, Dek. Ini belum diturunkan. Jadi belum dikurangkan sama 1 itu tadi. Ya. Ini baru mengubah bentuk aja. Mengubah bentuk yang identik dengan itu. Gitu ya. Nah, berarti langsung saja. Berarti apa tadi? Fx-nya kita ubah jadi apa? Eksponennya. Berarti ini segini ini semua pangkat ya, Dek. Berarti ini segini itu semua pangkat 1. Berarti kalau itu diubah jadi eksponen jadinya 3x kuadrat plus 5. Pangkat berapa? 1 per berapa ini? Pangkat berapa? Akar kalau dia tidak diketahui pangkat berapa, akar pangkat dari berapa, berarti pasti dia 2. Ya, karena biasanya 2. Secara kalau 3 kubik itu nanti pasti dia ada angka kecilnya ya di tengah-tengah ini, akar ini. Nah, berarti ini 1 per 2. Nah, kalau udah bentuk pangkat seperti ini, semua bentuk pangkat angka seperti ini, bisa kita turunkan dengan mudah. Berarti f-aksesnya apa ini? Tadi ya, kayak persis ya 6x. tadi. Hah, berapa? 6x. Kok bisa 6x? Yang itu kan 2 kali 3. Ayo, ini setengah loh dia pangkatnya. Kan yang depannya dulu guys itu. Setengah itu pangkatnya, Dek. Kalau kuadrat itu beda lagi. Jadi ini pangkatnya itu setengah, bukan pangkat kuadrat. Jadi nggak bisa kamu kuadratkan dulu, terus satunya per gitu. Nggak boleh ya. Nah, berarti ini ya sama kayak tadi, Dek. Berarti ini setengahnya diturunkan ke depan dulu. Baru dikurangi 1. Berarti gimana? Setengah dikalikan 3x kuadrat plus 5, ya. Pangkatnya dikurangi 1. Berarti berapa? Setengah kurangi 1? Min setengah. Iya, min setengah. Min setengah dikalikan apa? Tadi kalau ada persamaan di dalam pangkat tadi adalah diturunkan kurungnya, ya, diturunkan dalam kurung itu. Berarti yang dalam kurung ini kan bisa diturunkan lagi kan, 3x kuadrat plus 5 ini. Nah, turunannya berapa? 6x. Ya. Jadi turunan dari ini itu, 6x. Gitu ya. Nah, berarti langsung saja kita kalikan. Berarti kita bisa apa kan, Dek? Coret-coret ya. Yang 6 sama 2. Jadi 3. Biar memudahkan perhitungan. Nah, biasanya nanti di option itu nggak ada yang pangkatnya minus. Biasanya pangkatnya itu plus semua. Berarti kita balikkan lagi. Berarti di sini aku mau spill rumus lagi. Kalau misal dia ini ya. A pangkat N itu kalau misal A pangkat min N ya. Kalau dia pangkatnya min. Berarti kalau dijadikan minnya hilang, berarti dia di per 1 per A pangkat N bentuknya. Nah, jadi seperti ini ya. Rumus eksponennya ini. Ini sebenarnya eksponen awal ya, anak SMA kelas 10. Berarti kalau ini gimana? Berarti kalau yang 3x kuadrat plus 5 itu di per ya. Berarti jadinya 1 per berapa? 3x kuadrat plus 5 dipangkatkan setengah. Dah. Ya. Masih ada 3x dikali 3x. Nah, setelah itu tadi apa, Dek? Jadi kalau di option nggak ada pangkat setengah ini, berarti dia harus dibentuk ke akar lagi, dibalikkan lagi. Berarti jadi akar jadinya berapa? 1 atau ini langsung 3. 1 kali 3x kan 3x ya. Berarti di sini 3x per 3x kuadrat plus 5, pangkat satunya nggak usah ditulis, akar pangkat dari 2. Nah, udah sampai sini selesai. Ya, ketemu jawabannya. Ya, jadi memang dia kalau turunan itu memang berhubungan dengan eksponen gitu deh. Ya. Yang turunan kalau dikaitkan dengan akar itu memang agak sulit ya, cuma karena ada setengah-setengahnya dia udah pecahan itu ya, karena kalau menurunkan pecahan kan kayak sulit gitu ya. Nah, coba kita sekarang penerapan lagi yang lebih sulit. Penerapan lagi, nah, nomor ini ya 45 ya. Kita soal lagi. Nah, yang kelima ini Dek, ya penerapan selain dari biaya-biaya kayak tadi. Berarti di sini ya
Coba kalian baca ini, kalau kalian memahami soal ini berarti diapakan? Luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi adalah berapa? 432 cm kuadrat. Lalu apa? Kenapa ini Devin kasih? Itu Kak yang kemarin saya nanya tentang soal kayak gini juga. Lah ya itu Dek, yang habis kita bahas itu nomor 14. Sama kan soalnya? Ayo. Lupa kan? Sama deh lah ya, itu soal yang mau kasih, makanya kita bahas di sini. Lu tak kira kamu tadi sadari deh, kan yang tanya kamu. Oke ya, berarti udah clear ya. Bener kan jawabannya yang apa? Yang A ya. Oke, kita lanjut nomor 5 nih, gimana? Nah, nomor 5 ini adalah luas sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya persegi, ya, yang alasnya persegi. Itu 432 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah agar volume, ya, yang diketahui luas, yang ditanya volume kotak tersebut mencapai maksimum. Maksimum ya. Maka yang ditanya ini ya, panjang rusuk persegi adalah berapa ini, Dek? Titik-titik cm. Gimana, Devinka? Kamu kemarin udah bahas ini, Dek? Cari luas persegi ya, Kak? Kotak tanpa tutup itu kalau bayangkan apa, Dek? Kotak tanpa tutup berarti kayak itu ember bak mandi ya, tempat bak mandi itu kan berarti kotak ya. Nah, ember bak mandi itu kotak tapi nggak ada tutupnya dan bentuknya seperti kubus, ya nggak? Nah, otomatis kita buat dulu kubusnya yuk, sini ya. Set. Kalau bisa gambarnya yang bagus ya, Dek, biar nanti kalau misal di dimensi 3 kayak gitu nggak ruwet ya. Tak 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 tak. Di sini kalian bayangkan aja ya. Kalian bayangkan aja. Kayak sini bak mandi. Bak mandi warnanya biru gitu aja ya. Kok ngepret sih. Oke. Nah, terus ini juga ada ya biru-birunya ini ikut sini. Tapi tanpa tutup dia ya, kayak penggambaran kalian kayak gitulah ya. Nah, di sini Dek, kamu harus memahami kalimat pertamanya adalah alasnya persegi. Alasnya persegi otomatis ini sisi sini ya. Sisi sini itu adalah kalau kita misalkan ya, karena ini tadi sisinya nggak diketahui semuanya. Sisinya semua nggak diketahui, berarti kita misalkan saja sini sisi kali sisi. Ya, alasnya persegi kan? Nah, berarti sisinya sama ya. Cuma alasnya, Dek, yang sama. Nah, kalau di bak mandi itu apakah lebar sama tingginya sama? Di bak mandi itu? Sama nggak? Tingginya bak mandi sama lebarnya? Enggak. Enggak kan? Nah, berarti di sini kita misalkan lagi dia T. Nah, tingginya itu T aja. Ya. Dulu aku pas pertama ngerjain ini itu kukira itu semua sama ya, Dik. Jadi kupikir dia kayak volume kubus ya. Ternyata beda. Ternyata tuh memang alasnya persegi, tapi tingginya beda. Tingginya ada sendiri gitu. Ya. Oke, jadi setelah itu gimana sih nyari S sama T-nya? Kalau semua perbandingan seperti ini nggak diketahui. Berarti kita pakai ini, fokus ke 432. 432 ini luas, ya, luas permukaan. Ingat luas permukaan kubus apa rumusnya? Sisi kali sisi ya, Kak. Itu luas persegi, Dek.
Luas permukaan kotak ya, apa? Jadi intinya kalian harus mencari, ya, harus mencari apa? Luasnya ini, luas kotaknya ini ya, yang ininya dulu. Alasnya berarti berapa? Kan ini persegi nih. Berarti apa? Sisi kali sisi kan? Ditambah yang ke atas ya. Yang ke atas ini apa? Juga persegi kan? Ini yang atas persegi 1, 2, terus 3, yang ini ya, dan 4 sini yang atas. Berarti ada 4, yang tegak itu ada 4. Berarti apa? Kan juga luas persegi panjang itu ya. Berarti sisi kali tinggi. Gitu. S kali T. Nah, kebetulan di sini ada 4 ya, Dek. Yang tegakan ada 4 kan itu. Yang bawah cuma 1 alasnya. Yang tegak itu ada 4. Berarti kita kalikan 4. 4 kali ST. Nah, tadi udah diketahui ya luas permukaannya tadi berapa? 432. Sama dengan S kuadrat ditambah 4ST. Nah, itu kita sama dengan kan apa? T sama dengan. Kalau S sama dengan nanti nggak bisa ya. Nanti malah jadinya akar-akar gitu. Malah jadi sulit ya. Nah, berarti kita sama dengan kan T. Berarti T sama dengan. Berarti kita pindah T-nya dulu ke kiri ya. Berarti S-nya dipindah ke sisi sebelah, ke ruas sebelah. Berarti 432 dikurangi S kuadrat. Berarti kita cuma pengen T-nya nih. Kita cuma pengen T-nya berarti 4S-nya ini diper. Kan dari kali jadi per ya. Per 4S. Sampai sini aja nggak apa-apa. Sampai sini ya. Ketemu T-nya. Nah, tapi masih huruf ya. Nah, langsung kita fokus ke pertanyaan. Yang pertanyaan adalah dia mencari volume, ya kan? Volume kotak. Volume balok apa, Dek? Volume balok. Sisi kali tinggi ya, Kak? Kalau volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Panjang kali lebar kali tinggi. 3 dimensi loh, Dek. Bukan 2 dimensi ya. Ini 3 dimensi, bangun ruang, bukan bangun datar. Berarti ini apa? Kalau ini adalah S kali T. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dia apa? S kali T. Nah, oke, lanjutkan. Berarti T-nya dimasukkan ke sini. Biar semua variabelnya S. Ya, biar semua variabelnya sama. Berarti S kali S kan S kuadrat. Dikalikan apa? 432 min S kuadrat per 4S ya, jangan lupa. Kita lanjutkan. Berarti ini berapa? Bisa dicoret ya, ada bawah sama atas itu ada S-nya 2. Berarti kita coret. Seret. Kita coret kuadratnya. Berarti tinggal S dikali 432. Tak sendiri-sendiriin ya. Per 4 dikurangi S kuadrat per 4. Masih kurung loh ya. Jangan lupa kurungnya. Setelah itu gimana? Setelah itu kita kalikan satu-satu atau dibagi dulu, Dek. Ini bisa dicoret ya. Yang mana? 432 bagi 4 itu berapa, Dek? 108, ya kan? Nah, 108. Berarti di sini adalah S dikali 108, kok 180 sih? S dikali 108 minus S kuadrat per 4. Ini masih kali ya. Di sini masih kali. Berarti kita masukkan, yuk. Kita masukkan ini kali ini, kali ini, kali ini. Berarti 108S, kan S kali 108 ya, dikurangi S kali S kuadrat. Berarti S pangkat 3. S pangkat 3 per 4. Nah, sampai sini pentok. Ya, sampai sini pentok. Terus kita gunakan syarat ya. Yang tadi apa, Dek?
maksimum ya, ada kata-kata maksimum. Kalau maksimum berarti mengarah ke turunan, ya nggak? Nah, kalau dia mengarah ke turunan, berarti dia syaratnya apa tadi? F aksen sama dengan syarat F aksen X sama dengan 0. Kalau ini F aksen S ya. F aksen S sama dengan 0. Berarti S-nya turunkan ya. Berarti 108S diturunkan jadi 108. Min 3-nya diturunkan ke depan. Berarti 3S. Pangkatnya dikurangi 1. Berarti 3S kuadrat per 4. Sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita pindah-pindahkan ruas biar jadi S sama dengan. Berarti apa? 108 sama dengan pindah. Biar nggak ada minusnya. Per 4. Setelah itu kita kalikan silang ya. Kalikan silang. Berarti 4 kali 108 berapa? 4, 3, 2. Ya nggak? 4, 3, 2 sama dengan 3S kuadrat. Setelah ini apa? Kita pindah 3-nya ke ruas kiri. Berarti S kuadrat sama dengan 432 per 3. Berapa berarti S-nya? Berapa, Dek? 432 bagi 3. 144. Ya, betul. 144. Itu diakarkan lagi enggak, Kak? Iya, karena dia masih kuadrat ya S-nya. Berarti kalau kuadrat dipindah berarti jadinya akar, ya kan? 144. Berarti S sama dengan 12. ya. Ketemu lah ya. S-nya 12. Berarti S sudah ketemu. Nanti kalau misalnya yang dicari T, dia dimasukkan ke T gitu ya, S-nya. Yang ditanya apa tadi? Panjang rusuk persegi. Berarti yang ditanya adalah sisi alas. Alas tadi S. Berarti kalau udah ketemu berarti S-nya adalah 12 cm. Ya udah, panjang rusuk persegi adalah 12 cm. Udah ketemu deh. Jawabannya ada 12 ini, nomor 5 ya. Jadi kurang lebih kalau turunan-turunan ini seperti ini, Dek, ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi nggak di sini? Oh, ini nanti trigonometri sih. Cerita ya kan? Kak, berarti nilai maksimum sama minimum itu sama-sama 0? Iya, Dek. Iya, berarti kalau ada maksimum minimum dia 0. Di turunan sama dengan 0 pasti. Ya, biasanya memang gitu ya. Lanjut ya. Bisa ya, berarti turunan ini masih biasa loh, Dek. Ini belum kita kaitkan dengan trigonometri loh ya. Jadi kalian ini anggap saja ini masih mudah ya. Kalau dikaitkan dengan trigonometri nanti lebih sulit lagi ya, Dek. Nah, jadi nanti lebih rumit lagi. Nah, jadi ini masih oke lah ya. Belum ada sin kostannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang turunan fungsi trigonometri. Oke? Ya. Berarti kita yang turunan biasa ini cukup 5 soal ya, cukup ya. Nanti selebihnya kalian bisa cari-cari tipe yang lain. Sekarang kita masuk ke materi baru. Materi baru apa? Lanjutannya tadi ya, masih lanjutannya tadi apa? Turunan yang trigonometri. Ada sin, cos, dan tan ya tentunya ya. Yang pertama, jika Y sama dengan sin X, berarti turunannya apa, Dek? Berarti Y aksennya apa? Turunan sin adalah cos, ya nggak? Min enggak bisa.
Enggak, nanti kalau turunan cos baru min. Kalau turunan sin cos aja, plus ya itu. Jadi ini. Nomor 2. Jika dia Y sama dengan cos X, nah ini diturunkan baru apa? Min sin X, ya enggak? Ya, jadi turunannya ini nurun gini ya, Dek. Jadi kalau turunannya sin, itu diturunkan jadi cos, diturunkan jadi min sin lagi. Gitu. Berarti nomor 3 adalah, misal tan ya, memang yang sering itu cuma 2 rumus ini, sin atau cos, biasanya yang di soal ya. Tapi jarang juga ada yang menyangkalkan, tidak jarang juga ada yang menyangkalkan dia turunan tan apa, turunan sekan, turunan kotangen, turunan kosekan. Jadi gitu ya, Dek. Terus berarti ini kalau Y sama dengan tan X. Kalau Y sama dengan tan X berarti berapa, Dek? Y aksennya. Turunan tan adalah sekan ya. Sekan kuadrat X. Nomor 4, jika Y sama dengan kotangen ya. Cot X. Berarti ya aksen sama dengan minus, ya ada minusnya kalau ini, kosekan X. Nah, terus yang kelima adalah Y sama dengan sekan X. Ya, Dek, sekan X berarti ya aksennya apa? Ini sekan X dikali tan X. Sec, sekan X kali tan X, oke? Ya, yang keenam, nah, tadi ada 6 juga ya rumusnya ya, yang kita perlu ketahui. Tuh, kalau misal kosekan X, berarti ya aksennya adalah minus kosekan X dikalikan kotangen X. Ya. Jadi memang rumusnya banyak banget kalau trigonometri ini ya memang ya. Nah, jadi tapi pesanku kan nggak usah ngafalin semuanya kalau kalian bingung ya. Kalau kalian bingung kayak ngafalin gitu, kalian cukup menghafalkan yang 3 aja, sin, cos, dan tan. Selain itu, kalian kalau misal kepentok di soal itu ya, misalkan menemukan turunan cos, sek, cosec, kalian tinggal pakai ini aja. Tinggal pakai kotangen itu apa rumusnya? Ya 1 per tan. Atau atau turunan tan. Kalau kalian hafal turunan tan, berarti tinggal 1 per tan gitu ya. Itu diturunkan lagi pakai UV tadi ya. Ini misalkan U, ini misalkan V. Gitu ya. Jadi kalian nggak usah hafal, cuma cari rumusnya aja kalau misal nggak mau hafal ya. Tapi kalau kalian nyari pakai rumus kayak gini ya emang lumayan lama juga sih ya. Tapi ini pakai kuadrat nggak, Kak? Ya? Apa kuadrat 1, 2 gitu? Enggak, Dek. Enggak kalau ini. Turunan nggak pakai kayak gitu. Oke. Nanti lanjut. Berarti adalah sekarang kita latihan soal dulu yang turunan trigonometri ini ya, karena lumayan banyak juga nih. Latihan soalnya ya. Kita latihan soal 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Coba kita latihan soal 5 juga. Nah, ini kalian bisa nggak nih kalau sehabis melihat rumus-rumus yang kita bahas tadi, kalian kalau kalian ngerjain bisa nggak? Nah, itu nguji kalian paham atau enggak. Yang pertama adalah turunan dari Y sama dengan 3 sin X min cos X adalah berapa? Berapakah ini? Ini gampang banget deh yang nomor pertama ini ya. Tinggal apa deh? Tinggal turunkan satu-satu kan kalau dia ditambah atau dikurang, ya nggak? Tinggal turunkan 1 per 1. Berarti kalau Y aksennya, berarti kan turunan itu Y aksen ya. Berarti di sini Y aksen sama dengan turunan sin apa? Ceng. Cos ya tadi. Cos. Berarti dia Cos. 3 cos X. Udah, sampai sini. Nah, dikurangi turunan cos adalah Sin. min sin. Jangan lupa minnya. Turunan cos adalah min sin X. Nah, berarti 3 cos minus kali minus. Positif.
sin X. Udah, sampai sini, Dek. Nah, gitu aja, gampang kan? Pak turunannya. Yang nomor 1. Nah, ini baru nomor 1. Coba kita nomor 2 ya. Nomor 2 ini adalah jika, ya ini gabungan dari tadi, yang turunan biasa sama turunan trigono. Jika GX itu 3X kuadrat dikurangi 1/2X kuadrat ditambah 2 cos X, yang ditanyain adalah maka G aksen X adalah berapa? Berapa deh kalau seperti ini? Berarti kayak tadi kan, turunkan satu-satu kan, G aksen X-nya. Turunan 3X kuadrat itu berapa? Coba Dek Gama kerjain ini. 6X. Terus? Min? Pecahan aku lupa ya. Apa? Yang pecahan lupa. Oh, jangan lupa. Berarti kita bahas dulu ya berarti. Nah, di sini ada 1/2X kuadrat. Kalau kalian menurunkan yang bawah kan nggak bisa ya, Dek. Kalian harus mengangkat 2X kuadrat. X kuadratnya yang berpangkat kan cuma X kuadrat ya. X kuadratnya dipindah ke atas. Berarti gimana kalau ditarik ke atas? Berarti ini itu ya. Ini tuh identik ya sama dengan 2. Oh, 2-nya nggak usah diangkat juga ya, karena yang berpangkat cuma X-nya. Berarti apa? Jadinya X setengah X pangkat min 2, ya nggak? Berarti kalau pecahan, ya. Jadi di sini catatannya adalah, kalau misal dia pangkat ya. Berarti misal dia X pangkat N ya. Tadi kan dia apa? X pangkat N itu apa? 1/X pangkat min N. Jadi kalau, atau diubah gini ya. X pangkat min N ya. X pangkat min N itu jadi 1/X pangkat N. Gitu ya. Tadi loh. Ya udah aku catatin tadi ya. Berarti kan kalau pecahan diubah jadi ke atas kan X pangkat min N ya. Tadi kan. Nah, berarti min apa ini? Min apa, Dek? Digama. Lanjutkan. Setengah dikali? Setengah dikali 1/X kuadrat. Kok 1/X? Balik nah ini, Dek. Berarti kalau mau balik gini, nah, ubah dong. Kayak ini dong berarti. Kan ini udah dibikin ini, Dek. Udah dibikin ini bentuknya, Dek. Bentuknya udah jadi ini. Berarti apa ya? Pangkat biasa, Dek. Min 2-nya diturunkan kan? Min 2 diturunkan ke bawah. Berarti jadi min 2X pangkatnya dikurangi 1. Berarti min 2 min 1 min 3. Ya enggak? Gitu ya. Jangan bingung, Dek. Jangan bingung. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ditambah, nah sekarang turunannya 2 cos X itu apa? 2. Turunannya cos adalah? Min sin X. Iya, min sin X. Oh, sekarang lanjutkan, Dek, perhitungannya, Dek. Gimana, Adik Gama? (6X) min 2-nya bisa dicoret ya. Min kali min plus ya. Plus X pangkat min 3 min 2 kali min sin X min 2 sin X ya. Oke. Nah, biasanya di option itu nggak ada, Dek. Di option itu nggak ada yang pangkatnya minus. Berarti kita ubah ke bawah lagi. Berarti gimana? 6X ditambah, apa tadi? X pangkat min 3 diubah ke pecahan apa? 1/X pangkat 3, ya kan? Dikurangi 2 sin X. Sudah, sampai sini belum? Jawabannya ini, Dek. Udah, Dek.
Maaf Kak, bisa tolong jelasin yang itu Kak, yang dibenerin itu yang 1/2x kuadrat sama dengan setengah x kuadrat itu aku masih kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Ini ya. Jadi ini tadi loh, Dek, yang aku kotai tadi ya. Kamu paham yang aku kotai ini nggak? Yang kotak ini. Paham nggak? Iya Kak, kalau dari x min n-nya jadi 1/xn tuh aku paham, cuman kalau yang dari itu masih agak Oke ya. kurang. Oke. Jadi sini tak jelasin ya. Nah, di sini itu tadi kan satu sebenarnya duanya nggak usah gagas, Dek. Setengahnya itu nggak usah gagas. Yang intinya 1/x kuadratnya itu apa gitu ya. Nah, berarti kalau 1/x kuadrat kamu jadikan pangkat jadinya apa? X pangkat min Min 2. Nah, udah kan sampai sini. Nah, setengahnya tuh ngikut gitu loh, Dek. Setengahnya tuh nggak dinaikkan ke atas. Paham? Oh iya Kak. Nah, sebenarnya cuma gini, Dek. Karena kalau di bawahnya, kalau ada setengahnya berarti tinggal 2 wadah. Setengahnya nggak usah. Setengahnya nggak usah kamu ubah. Tinggal X-nya dinaikkan ke atas. Udah, ini jadi. Paham ya? Iya Kak. Oke. Nah, kalau itu lanjutkan. Nah, lanjutkan dulu ya. Sekarang misal nomor 3 ini aku kasih soal seperti ini. Coba, Dek. Ya sih, yuk kerjain yuk. Jika HX sama dengan 2 sin X ditambah cos X. Nah, ini dia diketahui di soal itu X dalam satuan radian. Ingat ya, X dalam satuan radian. Berarti X-nya itu apa? Sudut ya. Karena kan juga depan sin dan cos ya. Berarti maka nilai dari H aksen setengah pi adalah apa, Dek? Coba, Dek Yesi gimana? Itu diturunkan kayak biasa dulu kan, Kak? Yo, berarti gimana turunannya? H aksennya. H aksen sama dengan 2 cos X. Terus? Dikurang sin X. Ya. Setelah ini apa, Dek? Dimasukkan H aksen setengah pi. Ya nggak? Iya. Berarti H aksen setengah pi itu apa? Pi dalam sudut adalah berapa? 180. Ya, 180 derajat. Berarti kalau setengah pi itu berapa? 90. Ya, berarti kalau setengah pi-nya itu adalah 90 derajat. Langsung masukkan 90. Berarti H aksen 90 berapa? 2 cos 90 dikurang sin 90 derajat. Berarti cos 90 berapa? 0. Sin 90? 1. Ya, betul. Berarti 2 kali 0, 0 ya. Min Ya. 1. Berarti jawabannya adalah min 1. Enggak. Selesai ya. Jadi intinya kayaknya kalian ini ya harus menurunkan dulu memang, terus baru dimasukkan. Cuma substitusi kok deh sebenarnya ya. Enggak, sulit banget. Nah, coba nomor 4 nih yuk, Dek Vinta ganti yuk. Ais, cinta. Tadi. Maaf, Dek, bentar. Aku mau menurunkan ini loh, Dek. Nah, nomor berapa ini berarti? 4 ya, nomor 4 yuk. Hasil diferensial dari TX sin X plus 1 dikali sin X
min 2 adalah titik-titik. Berapa, Dek? Berapa, Dek Vinka? Yuk, kerjain. Ini sinnya dirubah lagi, Kak, ke kos. Apa? Sinnya ini dirubah ke kos. Kamu harus memahami konsep perkalian. Kalau perkalian tadi apa, Dek? Kalau ada dua persamaan misalkan ya nggak? Misalkan apa tadi? Satunya U, satunya V. Nah, berarti dari sini kamu harus cari U aksen sama V aksennya dulu. Nah, U-nya sin X plus 1. Berarti U aksennya apa? Turunan sin adalah? Ya, cos X. Turunnya sin lagi, sin X min 2, ya sama. Turunannya juga cos X. Jadi kalau plus 1 seperti ini, jadi angka ya, konstanta yang tidak berpangkat itu turunannya 0. Nah, jadi kan satu ini tidak berpangkat ya. Berarti turunannya 0. Berarti jangan diturunkan cuma sin X-nya aja. Berarti kalau sin X per 1 sama sin X min 2 itu diturunkan jadinya cos X semua ya. Cos X semua. Namun jangan lupa pakai rumus ya. Berarti T aksen X-nya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi pakai UV tadi ya. Berarti apa ini? Apa berarti? Cos X ya. Guys. Ini lo ngenterin lo, Dek. Oke, bisa. Berarti berapa, Dek? Itu masukan yang tadi yang udah kita... Iya, yang udah kita cari. Aksennya cos X ya. Ya, kok. V-nya? Cos X. Sin X min 2. Ini loh V-nya. Gak dimasukin yang dirubah itu, Kak. Masukkan dulu. Min? U-nya apa? Sin X plus 1, ya kan? Ini loh, Dek. Itu dibalik aja. Ini loh, U-nya ini. X-nya ini. Ya kan? Berarti V aksennya apa? Cos X. Per V kuadrat. V-nya apa tadi? Sin X min 2 dikuadratkan. Oh, kalau perkalian nggak pakai ini ya, Dek. Ini otak kalian pembagian tadi. Berarti kalau perkalian tadi kan cuma ini ya. Nggak ada pembagiannya ini. Berarti nggak per. Ya kan? Berarti itu ini ditambah nggak sih, Kak? Iya, berarti ET apa sih? Akhirnya pembagian deh tadi. Berarti T aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Berarti yang atas ini hapus saja ya. Berarti tinggal apa? Ditambah. Ya, berarti apa? Cos X kali sin X. Berarti cos X sin X. Nah, perkalian biasa deh. Dimasukkan ke dalam. Terus min 2 cos X, ya kan? Ditambah, ini juga dikalikan ke dalam semua. Ini kali ini, sama ini kali ini. Berarti sin X cos X ditambah cos X. Nah, adakah di sini komponen yang sama, Dek? Ini ya. Cos X sin X sama sin X cos X. Sama kan? Sama nggak? Berarti anggaplah dia, kalau sin X sama cos X sin X itu sama ya. Kalau dikali bolak-balik itu sama. Nah, berarti dia apa? Misal kamu anggap ini bungkus ya. Berarti 1 bungkus tambah 1 bungkus. Jadinya 2 bungkus, ya nggak? Berarti di sini jadinya apa? 2 sin X cos X. Nah, terus di sini juga ada yang sama lagi. Yang sama lagi ini. Min 2 cos X sama cos X. Berarti min 2 ditambah 1 berapa?
min 1 kan. Berarti min cos X. Nah. Oke. Jadi sampai di sini sebenarnya udah nggak apa-apa. Tapi kebetulan di sini di option nggak ada ya. Nah, di sini adalah berarti kita harus ganti 2 sin X cos X-nya itu apa? Kemarin identitas trigonometri sudah kita bahas ya. Kalau apa? 2 sin X cos X itu identik dengan apa, Ayu? Rumus awal loh, Dek. Udah dicatat belum? Dek. Oh, Devinka udah dicatat? Yang perkalian trigonometri ya, Kak? Bukan perkalian trigonometri, tapi identitas sudut, identitas trigonometri maksudku. Ya, 2 sin X kali cos X. Kemarin tuh ya tak bagi. Di gambar juga tak kasih kok materinya. Jadi apa, Dek? Ada yang tahu? Sin 2X. Iya, benar. Nah, berarti ini ya, aku ingatkan lagi kalau yang lupa. Nah, di sini adalah kemarin ya, sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Nah, kalau cos 2X, kemarin ada 3 itu ya, apa aja? Cos kuadrat X min sin kuadrat X sama 2 cos kuadrat X min 1. Yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Gitu ya. Ada 3 kalau cos. Cuma di sini yang dipakai cuma sin. Berarti bentuk ini, nah, bentuk ini itu sama dengan 2, kok 2 toh? Sin 2X kan? Sama dengan sin 2X min cos X. Udah, sampai sini. Ketemu. Iya, Dek. Paham kan? Kalau kalian nggak memahami turunan yang awal, emang pasti bingung deh. Ya, jadi kalau memahami turunan trigonometri, turunan yang biasa kan harus bisa dulu. Ya. Baru masuk ke trigonometri gitu. Paham ya sepanjang ini? Nah, sekarang coba yuk nomor 5. Nah, coba sekarang. 3 lagi yuk. 3 lagi. Coba ini deh kerjakan. Hasil bagi diferensial dari fungsi, dari diferensial itu apa, Dek? Nama lain dari turunan ya. Turunan itu sebenarnya diferensial, Dek. Oh, ya. Tadi udah X ya, sekarang theta aja gimana? Theta. G theta. Sebenarnya 1 minus sin theta per sin theta minus 3. Nah, ini berapa, Dek? Berarti turunannya. G aksen theta itu berapa? Gimana, Dek Gama? Dari rumusnya dulu atau di itu ya, UV di Apa? dari rumusnya dulu atau kayak U terus U aksennya berapa gitu. U aksennya dulu yuk. Berarti kalau gitu kita misalkan ya, berarti udah tahu ya. Kita misalkan apa di sini? U sama V. V. Berarti U aksennya berapa? Turunan dari min sin theta. 1 min cos theta. Loh, kok ada satunya sih? Ayo, tadi Theta. apa aku Oh iya, bilang? cos theta kan. Min cos Oh, theta. berarti satu itu kalau diturunkan 0 ya, karena 3 tidak berpangkat. Berarti kalau diturunkan 0. Berarti dia apa? Min cos theta ya, jangan lupa minnya. Yang kedua, V-nya apa, Dek? V aksennya. Cos theta. Iya, cos theta. Oke. Lanjutkan. Berarti di sini apa? U aksen V U aksen V min U plus low. V aksen. Min. Min ya. Kan pembagian tuh. Iya, bener-bener. Per V kuadrat. Oke. Berarti masukannya berarti gimana? Min cos theta dikali sin theta min 3 min Kurang. U-nya apa? 1 min sin theta
dikali cos theta Betul. per sin theta min 3 kuadrat. Lanjutkan. Kalikan ke dalam semua, yuk. Ini kali ini, sama ini kali ini. Terus nanti ini kali ini kali ini. Yuk, lanjut. Berapa? Min? Cos theta sin theta plus cos 3 cos. Hah? Cos 3? 3 kali cos theta apa, Ayu? 3 Ya, cos theta. Ya 3 cos theta. Tinggal tetanya kasih ke depan gitu ya. Terus di min apa? Dalam kurung cos kali 1 ya cos theta. Min cos theta Sin theta cos. per. Nah, apa ini? Kuadratnya. Kuadrat kan? Sin theta min 3 deh. Kuadrat Terus min 6 sin pintar. Lanjut. plus 3. Nah, iya. Plus 9. Ya. Oke, lanjut. Terus berapa, Dek? Oh, ini dulu. Min-nya dimasukkan ke rumus yuk. Ya, ke rumus. Min-nya dimasukkan ke kurung. Berarti Min cos theta plus wait. cos theta sin theta. Ya. Adakah komponen yang sama? Yang min cos theta sin theta dan Ya, betul. Ini sama yang sama kiri, itu. yang kanan. Ya. Berarti ini plus sama min. Bisa diapakan? Dijumlahkan. Ya, dijumlahkan jadinya berapa? Habis. Habis. Benar. Berarti dia coret aja. Berarti tinggal 3 cos theta min cos theta. Berarti apa? 2 cos theta. Per itu ya. Ya. Oke, jadi udah ya, Dek. Lumayan lah ya, kalian bisa. Jadi hasil akhirnya ini, hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya ini. Jadi memang selain kalian memahami rumus, kalian juga bisa cara ngerjainnya. Jadi tetap nihil kalau kalian cuma bisa rumus tapi ngerjainnya nggak bisa gitu ya. Nah, kayak ini tadi misal, Dek. Kayak ini tadi. Yang nomor 4 tadi. Kalau kalian misal stuck di sini, nggak tahu 2 sin e cos x itu apa, berarti kan hasil akhirnya juga salah kan? Maksudnya nggak tahu jawabannya berapa. Dan itu jadi kelebihan orang yang sering latihan soal itu kalau dia ini ya udah terbiasa menjalankan soal, dia tahu ini ternyata diubah ke sini. Kecuali kalau kalian jarang latihan soal, kalian nggak tahu ini pasti diubah jadi apa, karena kalian cuma tahu rumusnya gitu ya. Oke, jadi pesanku lah, sering-seringlah kalian soal, apalagi kalian tinggal 1 minggu lagi loh, Dek, yang mau tes itu ya 8 Agustus nanti, kan tinggal 1 minggu lagi ya, jadi sering-seringlah ya, sering-seringlah. Oke, ini ada materi tambahan sedikit lagi ya, materi tambahan yang kalau dia dihubungkan dengan persamaan garis singgung. Kalau dia dihubungkan dengan persamaan garis singgung sama fungsi naik turun. Fungsi naik turun ya. Kita lanjutkan. Fungsi naik turun dulu ya, fungsi naik turun dulu. Tapi jarang sini fungsi naik turun, tapi nggak apa ya. Kalau misal nanti ditanyain fungsi naik turun. Jadi intinya kalau Anda paham turunan, gampang lah ya. Nah, fungsi dikalikan stasioner jika fx sama dengan 0. Jenis titik stasioner ya. Ada namanya titik stasioner juga ya, Dek.
Jadi intinya ini rumusnya. Nomor 1 adalah titik balik. Kalau yang ditanyain adalah titik balik maksimum. Berarti apa? Syaratnya adalah jika F double aksen kurang dari 0. Jadi kalian bisa ini ya, bisa titik balik maksimum itu kalau syaratnya turunan kedua ya dia. Maksudnya F double aksen itu dia adalah turunan kedua. Jadi setelah diturunkan pertama, turunkan lagi, gitu ya, turunan kedua. Yang kedua adalah titik balik minimum. Nah, berarti titik balik minimum apa? Ya sama, F double aksen X ini lebih dari ya. Kalau minimum itu malah lebih dari dia rumusnya. Nah, pakainya ini. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah titik belok horizontal. Berarti apa? Kalau udah ada lebih dari kurang dari berarti yang satunya adalah sama dengan ya. Berarti F double aksen sama dengan 0. Ya, pakainya ini. Nah, kurang lebih seperti ini kalau fungsi naik turun ya. Fungsi naik turun. Coba aku cari soalnya ada nggak ya? Contoh fungsi naik turun. Jadi, oh ya ini seperti ini ya. Soalnya adalah yang pertama ya, yang pertama contoh soal yuk, jelaskan. Yang pertama adalah contoh soal. Ya udah ya sih gimana deh ini di nomor pertama deh. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x min 4 itu turun pada interval apa? Coba gimana Desi? Turunin kayak biasa dulu kan, Kak? Oke, berarti syaratnya dulu di apa? Syaratnya naik tadi apa? Oh, belum tak kasih tuh ya? Belum. Udah. Oh ya, ini fungsi naik turun ya. Tapi nggak mana ya, tak kasih titik balik mandi koleksi fungsi. Jadi kalau fungsi naik turun itu sebenarnya ini ya, ya udah gimana ya ini? Sini aja lah ya. Jadi kalau fungsi naik turun ini Dek, set. Kalau dia naik ya, kalau dia naik itu F aksen X itu kurang dari 0. Oh, naik itu lebih dari ya kalau di sini. Naik itu lebih dari. Kalau turun dia F aksen kurang dari 0. Nah, ini tadi apa? Kalau dia naik. Nah, itu lebih dari kalau di fungsi naik fungsi turun ya. Kalau turun baru. Ya, ini harus apa aja lah. Tuh. Ini tadi apa? Turunan kedua.
Berarti apa Dek tadi rumusnya? Kalau naik lebih dari, kalau turun kurang dari. Berarti gimana? Cari dulu f aksennya apa berarti? Dek Yesi. Turunan F aksen sama dengan 4x tambah 8. kurang dari 0 ya? Ya. Nah itu diapakan? Dipindah-pindah ruas kan biar jadi X. Kan ini yang diminta interval X-nya. Ya berarti 4X kurang dari pindah ruas. Berarti jadinya min 8. 8. Berarti X sama X-nya dengan min 2. ya, betul. Berarti fungsi turun untuk interval itu turun pada X kurang dari 2. Ya, berarti turun naik biasa ya ini. Bisa ya. Coba sekarang kalau satunya naik, berarti kan turun ya. Sekarang naik nomor 2. Yang nomor 2 adalah kurva. Kurva itu sama dengan ya grafik tadi. Ya sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 7. Naik untuk interval berapa? Yo, Dek Vinka berapa, Dek? Gimana? Dek Vinka bisa nggak? Yang rumus pakai rumus yang tadi ya, Kak? Ya, aksen sama dengan atau naik itu berarti lebih dari kan? Yo, berarti turunkan dulu deh Y-nya. Berarti berapa? 6x kuadrat. 3-nya diturunkan jadinya 3 dong. 3x Kuadrat kuadrat min 6x kuadrat. 6x kuadrat diturunkan dari apa? 36x kuadrat ya. Ayo. Enggak gitu, Dek. Jadi ini pangkatnya tuh diturunkan dulu, Dek. Pangkatnya diturunkan ke bawah, jadinya kan 2 kali 6 kan? Oh enggak, 6 kuadrat jadinya. Enggak dong, kan 6-nya enggak dikuadratin. Berarti ya di pangkat yang berpangkatan cuma X-nya. Berarti 2 kali 6 berapa? 12. 12. X pangkat min pangkatnya dikurangi 1, berarti 12X gitu aja. Pangkat satunya nggak usah ditulis. Ditambah 9X kalau diturunkan jadi 9. iya, 9 tok ya. Lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini berarti harus kamu apa kan? Faktorkan. Ya, karena ada X kuadrat sama X. Berarti kita faktorkan ya, biar tahu X-nya berapa. Ini kita cari kemungkinan dulu ya. Kita cari kemungkinan dulu. Jadi dia 3X itu berapa kali berapa? 3 kali 1 aja. 3X kali X. Kalau ini, biar nanti bisa jadi ya. 3 sama berapa, Dek? 9 sama 3. Bisa ya? Bisa. 3 sama 3. Oke, kita coba. Ini kali ini berarti 3X. Ini kali ini 9X. Jumlahnya harus sama yang tengah. Berarti kalau dijumlah adalah 12X. Tapi harus ada minnya. Kan ini min ya. Berarti di kedua ini harus ada minusnya kan. Di kedua 3 ini. Nah, ini baru bisa. Berarti di sini min, di sini juga min. Nah, jawabannya sama. Berarti kalau sini dan sini sudah sama, berarti pemfaktoran sudah benar. Ya. Berarti kita pasangkan ya. Berarti berapa, Dek? Depan sama depan. 3X min 3 sama X min 3 lebih dari 0. Ya kan? Berarti 1-1 yuk. 3X min 3 sama dengan 0. Sama atau X min 3 sama dengan 0 dulu ya.
Nanti ya kita cari arsirannya. Berarti 3X sama dengan 3, X sama dengan berapa? 3/3. X sama dengan 1. Terus yang ini, X sama dengan 3, tinggal pindah ruas. Nah, X-nya itu 1 sama 3. Tapi ini tadi apa? Dicari daerahnya. Kan tadi yang dicari lebih dari ya. Kalau yang dicari lebih dari, berarti kita cari arsirannya berapa? 1 sama 3. Tadi itu lebih dari, Dek ya. Tandanya lebih dari. Berarti yang dicari apa? Ini daerah ya. Daerah himpunan penyelesaian. Tadi kan X-nya semua plus ya. Berarti sini plus, min, plus. Ya. Jadi dimulai dari kanan, plus, min, plus gitu. Kalau yang dicari adalah lebih dari, berarti dia diarsirnya ke daerah positif. Dia juga ke daerah positif. Ya kan? Nah, berarti arsirannya adalah sini. Sama sini. Otomatis daerah himpunan X-nya apa? Himpunan X-nya adalah himpunan penyelesaian apa? X itu ya 1 atau ini ya, atau ya berarti pakainya atau ya. Karena daerah kiri sama kanan berarti X kurang dari 1 atau X lebih dari 3 X elemen real. Dah, jawabannya ini. Tuh, paham, Dek? Kak, bisa tolong jelasin yang itu nggak, yang X min Apa? X itu dapat dari mana? Yang mana? Mana, Dek? Itu yang X min X dulu. X min X. Mana sih? Ya, itu loh gambar itu yang ada panah kiri kanan. Nah, itu yang biru dulu, pita biru. Oh alah, daerahnya itu toh. Heeh. Nah, daerah seperti ini kan ini namanya garis bilangan ya, Dek. Nah, ini tuh garis bilangan. Garis bilangan. Kalau garis bilangan itu berarti dia apa? Dari 0 sampai sini berarti arahnya positif ya kan? Ke kanan itu positif. Kalau ke kiri negatif. Berarti dia ya min 1, min 2 dan seterusnya. Kalau di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kalau ini X-nya itu 1 dan 3, berarti satunya di kiri, ya kan? Satunya, 3-nya di kanan. Nah, gitu ya. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, positif dulu gitu ya. Nah, terus cari daerahnya gimana? Nah, jadi menentukan plus min plusnya itu adalah dari X ya. Karena 3X di sini plus positif dan X di sini juga plus, maka penentuannya adalah dari kanan. Berarti kalau positif kan positif semua. Kecuali kalau yang satu negatif, berarti negatif kalau positif kan negatif. Kalau misal dia satunya negatif, berarti di sini daerahnya min plus min. Karena itu semuanya positif, berarti plus min plus gitu ya. Emang bergantian, sini berganti jadi habis plus min plus gitu terus ya. Nah, terus ya karena dicari adalah fungsi naik, enggak naik ya berarti. Ya dicari adalah fungsi naik. Berarti apa? Yang dicari adalah posisi yang lebih dari 0 itu berarti apa? Positif kan? Kalau dicari lebih dari 0 kan berarti yang kita arsir adalah daerah yang positif. Daerah yang, nah kalau 3 ini ke kanan, berarti kalau 1 ke kiri gitu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya X kurang dari 1 dan X lebih dari 3. Paham, Dek? Kak, Ya, Kak. coba Makasih, Kak. ulangin ngejelasin tentang yang 3X kurang X itu, Kak. Itu dapat dari mana? 3X kurang X mana? Iya, yang 3X min 3 dan X min 3. Pemfaktoran loh, Dek. Kemarin udah tak jelasin toh. Ini kan pemfaktoran itu nyari kemungkinan ya berapa kali berapa gitu ya. Maka di sini kan 3X ya. 3X itu kemungkinan cuma 1. 3X sama kali X. Ya. Nah, kalau 9 kemungkinannya ada 2 kalau 9 ini. Berarti berapa sama berapa? 3 sama 3 sama
9 kali 1. Nah, kita coba dulu yang 3 sama 3. Ternyata bisa. Nah, ternyata bisa. Nah, kita emang ini coba-coba deh namanya. Coba-coba. Jadi 3 sama 3. Berarti kita kalikan ke dalam kali dalam. Berarti ini dalam kali dalam. Berarti 3x kali x min 3 kali x min 3x. Terus luar kali luar. Berarti 3x kali min 3 min 9x. Setelah itu hasilnya dijumlah. Kalau misalnya di tengah itu sama dengan hasilnya, ya dijumlah itu sama, berarti dia dipastikan kok pemfaktorannya benar. Nah, kalau misalnya hasilnya masih beda, masih salah itu. Nah, jadi cara pemfaktoran seperti itu ya. Dan cara masangkannya gimana? Depan-depan, depan sama depan, belakang sama belakang. Itu. Berarti kan ini 3x sama min 3-nya depan, berarti ini ya depan-depan, terus x sama min 3-nya belakang-belakang. Itu doang, Dek. Paham ya? Paham, Kak. Siap-siap. Oke. Ada pertanyaan, Kak? Terus, saya mau tanyakan. Kurang lebih seperti ini ya, Dek, turunan. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Dan terakhir aku mau nge-spill yang ini terkait dia kalau terkait dengan persamaan garis singgung lingkaran. Ya. Jadi keterkaitan antara turunan, ya, hubungan turunan dan garis singgung lingkaran. Nah, sebenarnya cuma nyari apa, Dik? Jadi dia cuma nyari ini, cuma nyari untuk nyari gradien. Ya. Kemarin udah ya, di Finka juga udah tak jelasin yang persamaan lingkaran. Untuk mencari gradien. Gradien kemarin apa? Nama lainnya? Namanya adalah M. Berarti di sini M sama dengan apa? M itu kalau ada misal ada persamaan F aksen, itu M sama dengan Y aksen atau sama dengan F aksen X. Ya. Jadi cuma gini aja sih, Dek. Nanti selebihnya ya. Begitu. Nggak pakai yang min A per B itu, Kak. Boleh. Tapi kan kalau itu garis ya, Dik. Bedakan garis sama persamaan. Kalau garis itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau nyari gradien misal di sini ya, misal di sini ada apa ya ini garisnya? Oh, ini. Garis 5Y plus 12X plus 8. Berarti dia M-nya apa? Dia pakai min A per B itu benar. Berarti A itu koefisien depan X, berarti min 12 per 5. Nah, jawabannya ini M-nya. Itu. Dia garis ya, Dek. Nah, coba kalau ini. Nanti ada ya. Nah, coba kalau ini. Y-nya itu X pangkat 3 min 1. Berarti kan ini pakainya gradien kan? Turunan maksudku. Pakainya kan turunan ya, berarti apa? Ya, M-nya. M sama dengan Y aksen. Berarti apa? Diturunkan karena pangkatnya lebih dari 1 ya, berarti 3X kuadrat. Ini doang. Nanti X-nya ada koordinatnya. X, Y-nya berapa gitu ya. Kak. Iya.
Sorry itu Kak yang 5Y plus 12X tuh yang A yang dan B itu bukannya A tuh yang 5 tuh ya Kak? Bukan dong. A itu apa? A itu adalah koefisien depan X. Kalau B, koefisien depan Y. Kan di sini persamanya kebalik deh. Dia 5Y dulu. 5Y plus 12X plus 8. Oh Ya. iya Kak, paham Kak. Ya, nanti selebihnya garis singgung ini nanti rumusnya banyak banget deh. Jadi aku nggak ngasih contoh soal yang garis singgung itu gimana. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Karena nanti banyak banget deh soal-soal dan rumusnya persamaan garis singgung lingkaran. Dan mungkin sama Delvinka udah tak pernah saya bahas. Mungkin di Gamma belum ya? Belum. Nanti kita next time ya. Oke, jadi aku cuma bahas yang hubungan tentang turunan dan garis singgung lingkaran itu dia cuma untuk nyari gradien gitu ya. Gitu. Oke, jadi kita selesai ya menyelesaikan materi turunan hari ini. Kurang lebih seperti itu deh turunannya. Jadi intinya turunan itu dia eksponen diturunkan dijadikan apa? Ya kalau berpangkat bisa diturunkan gitu. Oke, selebihnya ada yang ditanyakan? Sorry deh. Ada yang tanyakan di Gamma? Soal-soal atau apa gitu? Untuk sekarang belum Kak, nanti kalau memang ada saya tanya di WA. Oke, siap. Ya sih, ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Belum ada, berarti cukup jelas ya berarti. Yang kemarin yang kakak kasih tahu pembahasan soal itu yang tentang cos kuadrat 60 derajat tambah sin kuadrat 60 derajat itu kok bisa 1? Yang mana, Dek? Cos apa tadi kamu bilang? Apa, Dek? Tolong diulangi. Hello. Yang sama yang cos kuadrat 60 derajat. Bentar ya Kak, saya kirim dulu soalnya. Oke. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apapun langsung aja tanyakan ya. Jadi jangan nggak bisa terus dilewatin gitu ya. Kalau nggak bisa langsung tanya aja. Biar langsung tahu jawabannya gitu ya. Biar nggak penasaran juga. Oh ini ya. Oh ini bukan. Mana Dek? Belum mau kirim? Belum ya Dek? Dek Vinka. Halo. 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 Loh, malah keluarganya. Ya mungkin. Oh ini. Oh ini ya. Lah. Devin kan yang mau tanyain ini trigonometri dia maksudnya. Masih bingung nggak? Kenapa dapatnya 1 kemarin? Ya, jadi kita bahas dulu ya. Ini gampang banget deh ini 1 detik jadi ini nomor 25 ini ya. Nilai dari cos kuadrat 60 ditambah sin kuadrat 60. Jawaban berapa, Dek? 3 kalau kamu jawab seperti ini. Maaf Kak, putus-putus bisa diulang. Oh, putus-putus ya? Sorry.
Kalau misal ini cos kuadrat 60 plus sin kuadrat 60 itu kalau kamu jawab berapa ini? Kalau cos 60 itu kan setengah akar 3. Oh, kamu jabarkan ya? Sorry. Itu dijabarkan dulu apa gimana tuh? Langsung, kalau langsung berapa jawabannya? Tahu nggak caranya gimana? Kalau aku tak jabarin dulu sih Kak, baru dikuadratin. Oh, kamu jabarin dulu. Oke, boleh. Jabarin dulu yuk, berarti berapa? Cos 60. 60 itu setengah kuadrat ditambah sin 60 setengah akar 3 kuadrat. Terus? Dengan seperempat tambah seperempat Akar kali 3 dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Tinggal 3 ya. 2 dikuadratkan, 4. Berarti 4 per 4? 1. Ah, 1. Ini sebenarnya ada cara cepatnya deh tanpa kamu hitung ya. Kamu ingat ini ya tadi. Kemarin udah aku jelasin ya identitas trigonometri. Kemarin apa? Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi kamu gunain ini. Makanya kemarin pas aku bahas soal langsung 1 gitu deh. Kira kamu udah tahu deh. Karena kan kita udah pernah bahas ini ya, identitas trigonometri juga. Jadi sin kuadrat berapapun, ya kalau tetanya itu sama cosnya, dia jawabannya pasti 1 tanpa kamu menjabarin seperti ini. Kamu langsung ketemu 1. Ya udah, jadi kan ini juga sin kuadrat 60 tambah cos kuadrat 60. Jadi jawabannya langsung 1 gitu ya. Tanpa kamu mencari penjabarannya gitu. Paham, Dek Vinka? Paham, Kak. Ya, jadi ini tanpa kamu cari pakai jabaran juga bisa gitu loh, Dek. Tapi kalau kamu memang nggak tahu, memang lupa atau nggak tahu identitas trigonometri, kamu ya jabarin aja satu-satu gitu ya. Tapi ini udah ada rumusnya gitu loh. Maksudnya ada identitasnya. Jadi langsung aja jawab 1. Langsung aja jawab 1 gitu, Kak. Walaupun angkanya ini berbeda, gimana, Kak? Angkanya berbeda, tapi kan hasilnya sama, Dek. Hasilnya tapi sama. Kalau dia di sini syaratnya tetanya harus sama ya. Tetanya 60 sama 60 semua. Oh, harus sama itu. Tapi kalau lain ya cari aja lah gitu. Ya, cari, jabarin satu-satu. Nah, ini nanti jadi kalau di perhitungan nanti ini juga jadi 2 rumus lagi ya, Dek. Apa? Sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sama kalau dicari cos kuadrat theta itu apa? 1 min sin kuadrat theta. Biasanya ini di perhitungan gitu ya. Tuh. Jadi turunan rumusnya itu banyak banget ya. Tapi kan cukup menghafal 1 aja ya. Nanti tinggal lain-lainnya disubstitusi aja sendiri gitu. Nggak usah ngafal rumus banyak banget. Rumus banyak-banyak karena matematika SMA tuh rumusnya walalah. Banyak deh kalau kamu kumpulkan ya. Oke, jadi cukup ya, Dek. Oke ya. Kita bahas turunan ini cukup banyak tadi ya. Kita sudah sekitaran 2 jam lebih ini. Ya. Nggak apa, karena emang kalau misal cuma 1 jam itu kayak belajar cuma 1 jam itu dapat apa, Dek? Ya. Cuma dapat sedikit banget. Ya. Dan kalian habis bimbel ini jangan cuma belajar di bimbel ya. Kalian cobain soal-soal tipe jenis lain kalau kalian nemu di Google gitu ya. Karena kan sekarang zaman canggih ya, banyak banget soal-soal yang tersebar di Google. Nah, kalian pilih itu. Kalau kalian belum bisa ngerjain ya tanyain aja gitu ya. Oke, Dek, nanti selebihnya kita bisa bahas di WA ya, atau di pertemuan selanjutnya lagi. Oke. Mungkin di Gama masih lama ya. Masih satu tahun lagi, jadi kita bisa santai aja belajarnya ya. Tapi kalau untuk di ISI dan Devinka, karena kalian tinggal 1 minggu ya, jadi intensif lah belajar gitu ya. Dan kalian kan udah libur ya, Dek. Udah libur, jadi di rumah tinggal ngapain, Dek? Tinggal nunggu tes kan? Ya udah, berarti tinggal belajar aja ya. Mempersiapkan tes CBT sebaik-baiknya. Daripada kita menyesal nanti ya. Pokoknya intinya setelah kalian belajar ini jangan sampai kalian lupa. Ya kan? Karena kalau ketika kalian mengerjakan soal, dan kalian udah pernah tak bahas ini. Kita udah pernah mengerjain soal yang tipenya sama. Kalian pas ngerjain soal DIAR, di situ pas CBT Agustus nanti ya, udahlah kalian lupa. Kalian nyesel nggak? Well, aku udah pernah bahas ini, tapi aku lupa.
malah nyeselan. Nah, jadi saranku setiap kita bahas materi-materi selanjutnya itu materi sebelumnya kalian harus pahami sampai fix benar-benar masuk ke otak kalian gitu ya. Jadi jangan sampai lanjut materi baru tapi materi sebelumnya masih ambang-ambang, masih ragu-ragu, masih belum hafal gitu ya. Oke, Dek, jadi pesannya itu aja. Ya, semoga ya aku cuma bisa ya, memberi kalian bimbingan dan berdoa yang terbaik buat kalian ya. Semoga kalian dimudahkan, dilancarkan buat pengerjaan tes CPT nanti. Hasilnya biar yang di atas yang menentukan ya, kalian tinggal berdoa dan berusaha aja. Oke, stop share ya. Oke, terima kasih Dek Yesi, Dek Vinka, dan Dek Kama. Semoga perenungan kita kali ini bermanfaat ya buat pembelajaran kalian. Oke, terima kasih Dek yang sudah bertahan 2 jam ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jadi sebelum aku tutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih, Dek. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat updatean konten baru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.